Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Tuti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kabar baik. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Tuti. Nah, terima kasih ya Bu Tuti ya. Kemarin sudah mengkonfirmasi untuk melakukan percakapan ya di pertemuan hari ini ya Bu ya. Terima kasih Betul. juga ke Ibu. Barangkali Ibu apa nih tujuan percakapan kita kali ini Bu? Ya, begini Pak. Eh, Sebetulnya saya punya permasalahan nih Pak dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas begitu. Karena eh, jujur saja pemahaman pembelajaran diferensiasi di kelas itu sebetulnya membutuhkan sebuah pemahaman yang dari kita itu harus betul-betul paham begitu Pak. Oke, Gitu. baik. Jadi ada pembelajaran diferensiasi ya Bu ya di kelas yang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam lagi begitu ya Bu ya. Betul Pak. Baik Ibu. Nah Ibu dari hal tersebut Bu apa nih output yang ingin Ibu eh, inginkan dari diskusi percakapan kita kali ini Bu? Output yang ingin saya dapatkan yaitu Pak, dari percakapan ini saya bisa memahami lagi, lebih paham lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan di kelas saya begitu. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini memang sebaiknya gitu dalam pembelajaran kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu ya pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang mengutamakan potensi dan kebutuhan murid itu sendiri. Baik, Bu. Oke, jadi ada ingin pembelajaran diferensiasi tersebut diterapkan di kelas Ibu, begitu ya, Bu ya, Ya, Pak. disesuaikan dengan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya, begitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Jadi kita sepakat ya, Bu ya, bahwa Ibu ingin mendapatkan ide-ide ataupun solusi untuk tadi ya Bu ya, masalah yang sudah Ibu tadi sampaikan mengenai pembelajaran diferensiasi gitu ya Bu ya di kelas Ibu ya Bu. Nah Iya. Bu, eh, dari skala 1 sampai 10 nih Bu, 1 jelek sekali misalkan ya Bu ya, Hmm. 10 itu bagus sekali. Kondisi Ibu saat ini di angka berapa nih Bu? Di angka 6, Pak. Kalau menurut saya kondisi saya saat ini masih di angka 6 karena ya tadi dari awal saya katakan saya masih membutuhkan pemahaman Hmm. proses atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Oke, iya Bu. Jadi ada masih di angka 6 ya Bu ya untuk Iya. melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelasnya gitu ya. Nah Ibu, Ibu nih idealnya mau di angka berapa nih Bu agar ideal nih bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi tersebut? Ya, idealnya saya ingin di angka 9 lah, itu maksimal begitu. Oke, di angka 9 ya, Bu. Iya. Nah, pada angka 9 tersebut yang menurut Ibu ideal itu situasinya ini kondisinya seperti apa nih Bu? Iya. Di angka ideal tentunya saya sudah bisa menerapkan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Mulai dari awal kegiatan pembelajaran diferensiasi itu kita harus melakukan asesmen awal ya pada siswa, sehingga kita itu bisa melakukan pengelompokan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bisa asesmen awal itu bisa dilakukan mulai dari konten apa Iya. yang siswa pahami tentang materi yang akan kita pelajari, sehingga ketika kita tahu oh siswa A, B, C itu memahami konten yang sudah tinggi atau sudah bagus, berarti kita buat dalam satu kelompok, misal begitu. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, kemudian yang ketiga juga kelompok ketiga. Yang belum begitu paham itu ada di kelompok yang lainnya begitu. Karena dengan kita mengelompokkan siswa itu berarti kan berdasarkan kebutuhan siswa ya Pak ya. Akhirnya kita bisa memberikan acuan
gaya belajar apa sih begitu ya? Atau minat siswa itu apa begitu. Jadi kita bisa menentukan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa begitu. Itu, Pak. Oke, baik Ibu. Em, ya, jadi ada pengelompokan siswanya gitu Bu, disesuaikan dengan minat belajarnya begitu ya Bu ya. Ada Ya. tadi yang di kontennya gitu kan ya Bu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu. Nah Ibu, eh, kan tadi Ibu sebutkan ya di angka ideal tadi Ibu itu angka 9. Nah, agar angkanya jadi 10 nih Bu, apa nih yang masih kurang gitu Bu? Pastinya untuk menjadi angka 10 itu kan harus sampai ke hasil, Pak. Jadi harus sampai ke hasil dari pembelajaran berdiferensiasi yang kita lakukan. Tadi selain adanya asesmen, kemudian pengelompokan siswa, kita mendampingi siswa dengan gaya belajar atau minat siswa, tentunya dalam proses kegiatan pembelajaran pun itu harus secara berdiferensiasi. Kita juga harus bisa membandingkan atau mendampingi anak itu tidak disamakan di dalam satu kelas. Ibaratnya guru itu seorang dokter lah. Kalau seorang dokter kan pastinya sudah tahu penyakitnya apa. Nah, begitu ya. Kalau misal penyakitnya A, ya kita obatin dengan cara A. Nggak bisa dong. Kita penyakitnya A, kita obati dengan cara B, begitu. Dari itu kemudian kan ada prosesnya. Itu ada dalam proses. Nah, setelah proses, pastinya akan ada hasilnya. Dan yang kita harapkan di angka 10 itu hasil dari pembelajaran diferensiasi dari langkah awal sampai langkah akhir bisa terlaksana sehingga kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi sesuai dengan potensi bakat yang dimilikinya. Tuh, Pak. Oke, baik. Iya Bu ya, dari yang sudah tadi Ibu sampaikan, jadi di posisi 10 itu idealnya itu ada hasil gitu ya Bu, yang sudah bisa dirasakan gitu ya Bu ya, oleh muridnya gitu, ada produknya gitu, mungkin seperti itu ya Bu ya. Betul, Jadi Pak. ya baik Bu. Nah Bu, kalau untuk faktor-faktornya Bu, apa saja nih faktor-faktor yang membuat situasi ideal itu bisa terjadi, Bu? Ya, ada beberapa faktor yang menunjang ya situasi ideal terjadi. Yang pertama tentunya kompetensi. Kompetensi yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Jadi eh, pastinya sebagai guru harus mempunyai kompetensi pemahaman di bidang untuk pembelajaran berdiferensiasi itu harus betul-betul paham. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya faktor dari siswa itu sendiri. Bagaimana siswa itu mempunyai motivasi belajar. Kita harus bisa menggali motivasi belajar. Kita harus bisa menggali motivasi kebutuhan siswa itu seperti apa. Sehingga dengan kita mempunyai kompetensi dan kita juga bisa menggali kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran, saya yakin eh, faktor yang untuk mencapai angka ideal itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Itu sudah pasti sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran juga itu sangat dibutuhkan untuk mencapai kondisi ideal. Ya baik Bu ya, dari faktor itu ada 3 faktor ya Bu ya. Ya, Nah, faktor yang pertama yang sudah tadi Ibu sebutkan itu ada faktor kompetensi gurunya, betul. kemudian faktor siswanya, dan juga yang ketiga itu faktor sarana dan prasarana. Begitu ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, baik Bu. Nah, ini untuk kalau diurutkan nih Bu, dari yang paling penting dulu Bu, itu yang nomor satunya apa, yang kedua, yang ketiganya apa nih yang akan Ibu lakukan nih? Menurut Ibu nih, yang Ya, paling penting dulu kalau menurut saya untuk hal yang lebih penting itu yang pertama adalah ke siswa dulu. ke Ke siswa. siswa. Iya, kemudian yang kedua kompetensi guru dan yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Dia ada yang paling utama itu di kompetensi kebutuhan siswanya dulu begitu ya Bu ya. Ya. Yang kedua di guru, yang ketiga di sarperasnya baik Bu. Nah Bu, kalau misalkan bisa diberi bobot persentase ya Bu ya, diberi bobot persentase dari ketiga faktor yang tadi sudah Ibu sebutkan gitu ya Bu ya. Nih, kalau misalkan ditotalkan menjadi 100%, tiap faktor itu
boleh diberi bobotnya itu berapa saja Bu menurut Ibu? Untuk kebutuhan siswa 50% Pak, kemudian untuk Persen. kompetensi gurunya 30% lah, kemudian untuk sarana 20%. Baik Bu. Jadi kompetensi atau kebutuhan siswanya itu 50% ya Bu, itu paling besar ya Bu ya. Ya. Nah, sesuai bobot tadi Bu, mana yang Ibu mau selesaikan terlebih dahulu nih, yang mau Ibu selesaikan terlebih dulu, itu yang mana Bu? Tentunya yang menjadi prioritas utama yaitu kebutuhan siswa. Kebutuhan. Karena untuk saat ini pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan sudah jelas bahwa pembelajaran yang memenuhi kebutuhan karakter kompetensi siswa itu sendiri. Berarti pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi saya akan memprioritaskan yaitu kebutuhan siswa. Gitu. Karena semua kegiatan yang ada di sekolah itu baik kegiatan pembelajaran, intra, ekstra dan kokurikuler itu sekarang sudah semuanya itu berpihak pada murid. Itu. Ya, sudah berpihak pada murid ya Bu ya. Ada lagi Bu? Selain itu kita juga harus bisa mengembangkan kompetensi siswa Pak karena ketika anak belajar dengan kompetensi yang dia miliki, potensi-potensi yang mereka miliki itu mereka akan merasa lebih nyaman begitu. Mereka merasa tidak ada paksaan begitu karena selama ini kan sebelum adanya pembelajaran diferensiasi bahwa uh, teacher against it begitu kan. Sementara sekarang harus sudah student against it, di mana yang utama adalah siswa begitu. Jadi memang kebutuhan kompetensi ketika mereka bisa mengeluarkan potensi yang mereka miliki, saya yakin kegiatan pembelajaran akan terasa enak, terasa nyaman, dan mereka juga akan bahagia begitu. Dia tidak ada tekanan begitu, Pak. Oke, baik Ibu. Iya Bu ya, jadi kebutuhan siswanya dulu ya Bu ya untuk mengembangkan kompetensi mereka gitu ya Bu ya. Nah, kita mau fokus dulu nih Bu diskusi kita untuk yang bisa dibereskan terlebih dahulu nih Bu ya. Nah, untuk itu Bu, fokus diskusi kita kali ini untuk yang dapat dibereskan yang mana dulu Bu tadi? Jadi Untuk yang kebutuhan siswa, Pak. kebutuhan siswa itu ya Bu Ya, ya, kebutuhan ya, siswa. kita akan fokus di situ. Oke, baik Ibu ya. Saya konfirmasi ke Ibu supaya tidak apa namanya Ibu bisa lebih terfokus pada hal tersebut ya Bu ya. Nah, baik Bu. Nah, ini Bu, eh, pernah tidak Bu mengalami misalkan kondisi yang seperti ini tapi itu ada solusinya di masa lalu gitu Bu? Apakah pernah gitu? Pernah sih, Pak, mengalami hal seperti ini ya. Eh, saya pernah mengajar di satu kelas begitu. Memang kan namanya anak dalam satu kelas itu anak memiliki berbagai macam karakter, memiliki berbagai macam kebutuhan yang berbeda itu sudah pasti ya. Nah, di satu sisi itu ada anak yang memang kalau saya katakan mungkin inklusif ya, tapi untuk pembelajaran anak inklusif juga kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada murid begitu. Nah, di sana ada satu anak memang inklusif, tidak bisa membaca jarak jauh begitu, Pak. Jadi secara tidak langsung saya harus memberikan pendampingan yang lebih kepada dia begitu. Kalau orang teman-temannya cukup dengan misal lihat tayangan, kemudian saya bisa menjelaskan mereka bisa belajar dengan kelompoknya begitu. Sementara anak yang satu ini saya harus memberikan pendampingan lebih mulai dari alat pembelajaran yang harus saya sediakan seperti apa, kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajarannya harus bagaimana, itu perlu saya pertimbangkan begitu Pak. Jadi dengan adanya pembelajaran yang memang berpihak pada murid saat itu, alhamdulillah anak tersebut bisa berhasil, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran di kelas pun bisa dia capai. Baik Bu ya, jadi ada tujuan pembelajaran yang bisa dicapai dengan
yang sudah tadi Ibu sampaikan, padahal pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, yang Iya, disesuaikan dengan kebutuhan murid, begitu ya Bu ya? Oke baik Bu, apalagi nih Bu? iya. Nah, dari yang sudah Ibu tadi sampaikan Ibu ya, pernah tidak Bu atau sudah Ibu, searching atau browsing cari-cari gitu Bu, apakah, sudah googling gitu Bu? Pernah, Pak. Sudah saya mencari begitu ya, searching ke Google, bahkan saya juga menggunakan PMM ya, Pak, untuk mencari berbagai salah satunya modul lah, modul ajar yang berdiferensiasi begitu itu salah satunya. Kemudian juga untuk materi-materi berdiferensiasi dari PMM itu sendiri ternyata kita bisa mendapatkannya itu untuk di PMM. Kemudian juga untuk dari Google ya juga saya mencari beberapa referensi tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Oke baik Bu. Jadi Ibu sudah pernah, googling ya Bu ya, dengan ada pembelajaran diferensiasi. Nah baik Bu, atau Ibu sudah pernah coba AI ChatGPT belum Bu? Belum Pak, kalau itu mah saya belum pernah mencoba. Coba, oke baik Ibu. Ibu punya, eee, apa namanya, hasil dari searching tadi ya Bu ya, perihal Ya. pembelajaran, diferensiasi begitu ya Bu ya? Ada beberapa. Nah Bu, dari yang tadi Ibu, mmm, searching tadi ya Bu ya, tentang pembelajaran diferensiasi gitu Bu. Ini ada tidak Bu, teman kolega Ibu yang mahir lah di bidang yang tadi Ibu, sampaikan itu Bu, yang pembelajaran diferensiasi? Iya, kalau untuk pembelajaran diferensiasi, jujur saja Pak, di sekolah saya masih eh, belum semuanya Pak bisa memahami. Dan saya juga sebetulnya saya juga lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi itu setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak begitu. Jadi saya Oke, ya gitu. saya Mhm. baru bisa memahaminya. Jadi akhirnya kita di sekolah ya sharing secara bersama untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, tuh Pak. Bu. Jadi Ibu, untuk, temannya bisa sharing ya, Bu, ya, tapi Ibu Ya, pernah mengikuti pelatihan guru penggerak gitu ya, iya. Bu, ya, ada pembelajaran, diferensiasi. Nah, Bu, apa saja ilmu, Bu, yang relevan yang bisa Ibu pakai dari hasil pelatihan tadi, Bu? Iya, dari hasil pelatihan yang saya ikuti salah satunya adalah guru penggerak ya. Ada beberapa hal tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bahwa ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang kita lakukan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu juga ada dalam pembelajaran diferensiasi itu kan ada tiga diferensiasi ya, ada eh, konten, kemudian ada proses, dan juga ada hasil. Kemudian untuk kegiatan proses itu kita menentukan pembelajaran diferensiasi itu bisa mulai dari kesiapan belajar siswa untuk asesmennya ya, bisa mulai dari kesiapan belajar siswa, kemudian bisa juga menggunakan Halo, Ibu, sepertinya terlempar ini ya, Bu, ya, sinyalnya. Nah, baik Ibu, dari yang sudah Ibu dapatkan tadi ya di pelatihan, yang Ibu ikuti tersebut. Nah, Ibu mempunyai, diferensiasi dalam pembelajaran ya, Bu, ya, itu yang Ibu dapatkan betul seperti itu ya, Bu, ya? ya Kak. Baik, Bu, berdasarkan dari, apa namanya, pembicaraan-pembicaraan kita tadi ya, Bu, ya, percakapan-percakapan kita tadi gitu. Apakah ada ide baru dari Ibu nih? Apa ada ide baru nih dari Ibu, Bu?
ide baru untuk Pembelajaran pengembangan diferensiasi seperti kompetensi apa? pembelajaran berdiferensiasi ya. Baik Pak, tadi selain mengikuti HT begitu ya, sebetulnya ada hal yang mungkin lebih lebih bisa saya pahami selain dari HT, yaitu dengan eh, rekan-rekan Pak, rekan-rekan berbagi praktek baik begitu ya. Kita ikuti kegiatan-kegiatan berdiferensiasi di MGMP, kemudian adanya praktek baik di dalam kelas gitu. Saya juga bisa melihat rekan-rekan saya mengajar dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Baik Ibu, jadi ada praktik baik ya Bu ya, Ibu mengikuti MGMP, kemudian Ibu berbagi praktik baik gitu ya Bu ya, bisa diterapkan di kelas Ibu seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Ada lagi Bu? Eh, Selain itu bisa juga Pak ini kebetulan Pak, sekolah kita kan sekolah penggerak gitu ya. Jadi sekolah saya itu sudah sekolah penggerak. Jadi Ibu Kepala saat ini memang juga sedang melakukan pendidikan sekolah penggerak, kemudian ke pengawas sekolah saya juga sebagai ikut juga dalam pendidikan sekolah penggerak. Jadi secara tidak langsung juga saya bisa belajar dari beliau-beliau begitu. Ah, baik Bu. Jadi iya Bu ya, dari IHT, MGMP, praktik baik ya Bu ya, belajar dari rekan itu Bu ya Bu ya. Nah, Ibu buat urutannya Bu ya, mana yang akan dulu Ibu kerjakan Ibu dari keempat komponen tadi Bu? Kalau menurut saya untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini ya lebih mudahnya adanya praktek baik. Jadi dengan adanya praktek baik kita bisa melihat secara langsung begitu untuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian setelah praktek baik ya tadi mengikuti berbagai IHT itu Pak. Dan yang ketiga tentunya dengan kolaborasi dengan kepala sekolah dan pengawas, dan yang terakhir dengan MGMP. Oke, baik ya Bu. Jadi eh, yang pertama itu ada praktik baik langsung ya Bu ya, untuk dilakukan di kelas begitu Ya, ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, iya Pak. kapan mau Ibu mulai kerjakan Bu? Secepatnya Pak, saya berharap secepatnya ingin saya terapkan di kelas saya begitu. Apa saja yang harus dipersiapkan Bu? Untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, tentunya yang pertama harus saya persiapkan eh, rencana kegiatan pembelajaran atau modul modul pembelajaran yang harus saya persiapkan. Itu yang pertama, berarti perangkat pembelajaran lah, mulai dari modul, kemudian media, sumber apa yang harus saya persiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kesiapan saya secara pribadi sebagai guru eh, harus siap secara baik mental ataupun pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu sudah Baik. pasti. Kemudian eh, rencana yang ketiga yang harus saya persiapkan tentunya adalah siswa itu sendiri, gitu, Pak. Oke, baik ya Bu ya. Perencanaan, kemudian internal gurunya sendiri begitu ya Bu ya. Kemudian terakhir itu siswanya begitu ya Bu ya. Nah, siapa yang mau diajak nih Bu untuk membantu Ibu? Untuk membantu kegiatan ini, saya akan mengajak rekan saya, kemudian juga pastinya Ibu Kepala Sekolah itu sudah pasti sebagai salah satu yang mentor lah buat saya juga di sekolah. Nah, seperti apa nih Bu? Ibu mewujudkan rencana atau program yang sudah Ibu rencanakan ini Bu? Ya, untuk mewujudkannya tentunya setelah perencanaan yang saya lakukan matang, ya saya melakukan kegiatan pelaksanaan di dalam kelas dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Iya. Jadi setelah perencanaan selesai, kemudian mengaplikasikannya di dalam kelas begitu ya Bu ya?
Ya, Pak. Nah, apa kunci suksesnya, Bu? Kunci sukses dari keberhasilan kegiatan ini tentunya ketika saya sudah bisa berhasil eh, belajar atau mengajar dengan kegiatan berdiferensiasi di dalam kelas, yaitu ketika siswa saya itu sudah bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya, sudah bisa mengembangkan minat yang dimilikinya dalam kegiatan pembelajaran begitu. Jadi tentunya pembelajaran yang mengutamakan kepentingan dan kebutuhan siswa. Baik, Ibu ya. Jadi kunci suksesnya itu ada di eh, utamanya itu berpihak pada murid begitu ya, Bu Iya, ya. Begitu. Kemudian ada di internal gurunya juga begitu, Bu. Begitu ya, Bu. Nah, iya. Ibu, apa saja ukurannya, Bu? Atau ukuran dan indikator ya bahwa tujuan dari rencana ini sukses itu, Bu, telah tercapai gitu tadi. Ukuran atau indikatornya yaitu tujuan pembelajaran yang saya berikan di awal kegiatan pembelajaran itu kan ada tujuan pembelajaran biasanya sebelum kegiatan proses pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi ya tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Kemudian juga ada hasilnya begitu ya hasil hasil dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi juga tercapai. Kemudian eh, juga Tujuan. siswa itu merasakan kebutuhannya itu bisa terpenuhi dan kita juga sebagai guru itu Hmm. membuat siswa itu merasa di apa ya namanya teh diberikan dituntun begitu Pak dituntun untuk mencapai potensi yang dimilikinya. Baik, Ibu ya. Jadi ada tujuan seperti itu ya, Bu ya, yang tadi Ibu sampaikan. Nah, apa ya, Bu, yang bisa saya bantu, Bu? Eh, ini Pak yang saya ingin sebetulnya pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi saya secara pribadi itu ingin lebih paham lagi karena memang banyak adalah beberapa miskonsepsi saya begitu ya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu terutama saat kita akan setelah kita melakukan asesmen begitu. Kadang saya bingung juga apakah ini konten atau kesiapan belajar begitu Pak. Jadi saya ingin dibantu untuk pemahaman bagi saya secara pribadi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana sih yang ideal begitu Pak, yang bagus gitu. Ya, baik, Ibu. Tadi Ibu sudah bisa sampaikan ya, Bu ya, bahwa pembelajaran diferensiasi itu Ibu telah mengikuti pelatihan, kemudian ada juga Ibu searching-searching, ada juga rekan sejawat Ibu ya, Bu ya, yang bisa membantu Ibu. Nah, ini, Bu, komitmen Ibu terkait rencana yang telah Ibu rencanakan tadi, Ibu seperti apa nih, Bu? Ya, komitmen saya akan terus berupaya Pak. Berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah, baik itu pembelajaran baik intra, ekstra dan kokurikuler juga yang pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan saya berupaya komitmen saya untuk melakukan kegiatan itu secara konsisten. Nah, dari mana saya bisa tahu bahwa Ibu ternyata benar dan akan mengerjakan semua rencana aksi tadi? Ya, ketika saya sudah bisa menerapkan itu di dalam kelas dan tentunya ya nanti bisa saya sampaikan dari hasil evaluasi dan refleksi saya setelah saya mengimplementasikan kegiatan itu di sekolah saya. Ya, baik, Ibu. Nah, baik, Bu. Jadi nanti Ibu akan menyampaikan hasil dari evaluasinya ya, Bu ya. Itu seperti itu ya, Bu ya. Oke. Nah, bila nanti Ibu sudah menjalankan atau melakukan semua rencana Ibu eh, tentang nilai dari angka 1 sampai 10 itu akan jadi berapa tuh, Bu? 9. Jadi 9 ya. Iya. Jadi 9. Nah, baik, Ibu. Sekarang motivasi Ibu gimana nih, Bu? Tingkat motivasi Ibu. Ya, sekarang saya lebih
tercerahkan lah, eh, lebih memahami lah dibandingkan sebelumnya saya masih ada kebingungan, keraguan begitu ya tentang pembelajaran diferensiasi. Sekarang sudah mulai tercerahkan begitu, apalagi dengan Bapak memberikan beberapa pertanyaan yang sebetulnya bisa mengeluarkan ide-ide atau gagasan saya. Oke, baik. Jadi Ibu sekarang sudah merasa bersemangat kembali begitu ya, Bu ya? Nah, Iya. bagaimana dengan perasaan Ibu sekarang, Bu? Sekarang lebih lega, Ya, saya lega. lebih lega ya, lebih semangat lagi lah. Oh, Lebih termotivasi lagi sebetulnya karena memang kadang ketika berkata berdiferensiasi itu agak antara pesimis dan optimis begitu. Jadi sekarang lebih optimis lagi ke depan gitu optimis. ya. Iya. Baik ya, Bu. Nah, dari diskusi percakapan kita kali ini ya, Bu ya, apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Iya. Yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa apa yang saya harapkan tentang pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu bisa tercapai dengan adanya kompetensi yang satu kompetensi yang saya miliki, yang kedua harus tetap melihat kebutuhan peserta didik dengan adanya pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian juga adanya sarana prasarana yang mendukung kegiatan berdiferensiasi, maka kegiatan tersebut akan bisa tercapai. Nah, oke, baik, Bu. Em, Makasih ya, Bu ya. Eh, saya rasa ini cukup ya, Bu ya. Ya, Pak, cukup. Nah, baik Terima Ibu, kasih. kita sudah bisa melakukan percakapan, pertemuan seperti ini. Atas waktunya, terima kasih ya Bu ya, Ibu. Tapi saya juga, alhamdulillah saat ini saya bisa luang waktu untuk bisa bertemu dengan Ibu. Ya, Barangkali Ibu seperti itu ya Bu ya, cukup ya Bu ya. iya. Saya juga ucapkan terima kasih Pak. Secara tidak langsung Bapak sudah membuka mindset saya begitu. Jadi tentang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.